Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Kami di sini dari kelompok sejarah ingin membawakan sepengetahuan kita tentang cerita Hasanuddin melawan VOC. Di sini akan dipandu oleh teman-teman kami yaitu. Halo semuanya, nama aku Esther. Halo semuanya, nama aku Alia. Halo semuanya, nama aku Nabila Iksani. Di sini kita bertiga menjadi host. Nah, kita boleh tahu nggak nih nama-nama sejauh yang akan membahas tentang topik ini? Halo semuanya, nama aku Rika. Halo semuanya, nama aku Nafisa Alia Raisa. Halo semuanya, nama aku Zen Furqan. Halo semua, nama saya Ahdan. Kami di sini sebagai sejarawan. Guys, ada yang tahu nggak sih tentang cerita Hasanuddin? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, kita akan membahas dari awalnya latar belakang dari tentang Hasanuddin ya. Latar belakangnya? Saya tahu ya latar belakang Hasanuddin. Oke. Jadi latar belakang Sultan Hasanuddin ialah. Oke, halo guys. Jadi di sini saya akan membawakan tentang latar belakang cerita Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu menolak dengan tegas dengan kehadirannya VOC. Karena menurut Sultan Hasanuddin, VOC itu dia akan mengambil alih dengan kerajaan dia dengan cara memonopoli di perdagangan di kerajaan itu, yaitu ada di daerah Makassar. Dia itu menolak dengan kehadiran VOC karena dia takut rakyatnya akan jadi budak oleh VOC. Lalu dia juga takut dengan rempah-rempah yang ada di Makassar diambil alih oleh para penjajah VOC. Dan di sini juga dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan Sultan Hasanuddin, yaitu dengan yang pertama tuh ambisi VOC untuk memonopoli perdagangan. Jadi Sultan Hasanuddin tuh nggak mau perdagangan di kerajaan itu dimainin oleh para VOC dengan sesuka keinginan VOC. Itu yang kedua ada kebijakan perdagangan bebas Sultan Hasanuddin Goa. Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Goa menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang memungkinkan sebagai pedagang dari berbagai bangsa untuk berdagang di Makassar. Kebijakan ini menguntungkan Makassar untuk membuat VOC kesulitan. Nah, karena VOC itu nggak bakal bisa masuk, nggak bisa untuk merusak perdagangan yang ada di Makassar. Soalnya bisa dibuat oleh para Sultan Hasanuddin dan Sultan Goa. Yang ketiga ada penolakan. Kenapa Sultan Hasanuddin menolak? Karena Sultan Hasanuddin nggak mau hak berdagangnya diambil alih oleh para VOC. Yang keempat ada perundingan yang gagal. Sebelumnya VOC sudah membuat perundingan dengan Sultan Hasanuddin, tapi menurut Sultan Hasanuddin itu tidak baik untuk para rakyat-rakyatnya. Makanya Sultan Hasanuddin menolak dengan perundingan tersebut. Yang kelima pemicu perang. Pemicu perangnya adalah setelah beberapa kali gagal berunding, Hasanuddin memutuskan untuk menyerang Goa dan merebut Makassar. Dari sini juga pada tahun 1666 menghasilkan keputusan untuk segera menaklukkan Goa. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan Kesultanan Goa Talo. Perang Makassar yang berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669 berakhir dengan kekalahan Sultan Hasanuddin. Ditandai dengan didatangannya perjanjian Gaya. Nah, sekian latar belakang dari saya bacakan. Bila kurang mohon maaf. Nah, setelah latar belakangnya pasti ada perjuangannya kan. Di sini aku mau nanya perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan VOC itu sebagai apa sih? Nah, kali ini saya akan membahas perjuangan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Yang pertama ada memimpin langsung peperangan di darat dan laut. Sultan Hasanuddin tidak hanya memerintah dari istana, tetapi terjun juga untuk melawan VOC untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Kesultanan Goa. Yang kedua ada menolak monopoli perdagangan VOC. VOC itu ingin menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Namun Sultan Hasanuddin menolaknya karena Makassar adalah pelabuhan terbuka bagi semua pedagang asing. Yang ketiga ada menolak
Perjanjian Munggaya. Perjanjian Munggaya yang dibuat setelah VOC berhasil menekan Goa sangat merugikan pihak Sultan Hasanuddin. Ia menolak isi perjanjian tersebut karena mengurangi kekuasaan Goa dan menguntungkan VOC. Yang keempat ada membangun benteng pertahanan. Sultan Hasanuddin membangun dan memperkuat benteng-benteng seperti benteng Sombo Opu untuk mempertahankan wilayah Makassar dari serangan VOC dan pasukan sekutunya. Mungkin itu saja dari perjuangan melawan VOC. Apa saja bentuk perlawanan dalam saya akan menjawab jadinya menyebabkan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap VOC itu berawal dari penolakan terhadap kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC karena sangat merugikan rakyat dan mengancam kestabilan ekonomi kesultanan Goa. Dan Sultan Hasanuddin juga ingin mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan dari campur tangan asing. Selain itu, WJ seringkali juga melanggar perjanjian mereka nih yang telah disepakati dan menggunakan politik adu domba untuk melemahkan kekuatan kerajaan-kerajaannya tersebut. Yang mungkin ya bisa dibilang kerajaan-kerajaan lokal dominasi politik dan ekonomi yang mencoba dibangun oleh VOC itu di wilayah Indonesia Timur itu semakin memperkuatkan tekad Sultan Hasanuddin untuk melakukan perlawanan. Sikap VOC yang arogan dan tidak menghormati kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal itu menjadi kayak pemicu utama konflik berkepanjangan antara Sultan Goa dan Indonesia. Itu saja Nah, di sini tuh ada juga tentang dampak perang yang ditimbulkan oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC. Kira-kira sejarahnya bisa dijawab nggak nih? Bisa dong. Saya akan menjawab dampak perang. Dampak perang yang disebabkan oleh peperangan Sultan Hasanuddin melawan VOC ialah hilangnya kemerdekaan yang ada di Makassar. Yang dulunya Makassar itu indah dengan bebas aturannya yang ditentukan oleh Sultan Hasanuddin, sekarang harus dibawa naungannya VOC. Lalu yang kedua, perubahan politik dan ekonomi. Yang awalnya ekonomi politiknya itu nyaman, tentram, sekarang dengan setelah terjadinya perang melawan VOC, dia dirubah oleh VOC dengan suka hati VOC. Dia yaitu Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional yang dihormati oleh masyarakat Makassar. Jadi sekian dampak yang diciptakan oleh peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Lanjut kalau sama saya. Nah, setelah kita membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC, di sini kita akan pergi ke pentingnya jalur laut bagi Sultan Hasanuddin melawan VOC. Jadi pentingnya jalur laut bagi Sultan Hasanuddin itu atau makanya jalur laut penting karena Makassar itu pelabuhan utama perdagangan rempah-rempah dan Sultan Hasanuddin mengandalkannya untuk menjaga hubungan dagang bebas dengan Portugis dan Inggris menentang monopoli VOC. Terus serangan armada Goa di perairan Sulawesi dan Maluku dapat mengganggu jalur logistik dan kapal dagang VOC. Jadi itu bisa melemahkan kekuatan ekonomi mereka. Terus menguasai jalur laut memungkinkan Goa melindungi wilayahnya dari invasi maritim VOC, menjaga kedaulatan kesultanan. Dan yang terakhir itu armada laut menjadi simbol kekuatan Goa, meski akhirnya kalah karena teknologi kapal dan senjata VOC yang berbeda. Oke, mungkin sekian aja tentang podcast yang membicarakan tentang Sultan Hasanuddin dengan VOC dan pentingnya jalur laut bagi Sultan Hasanuddin. Kiranya podcast yang kami buat pada hari ini akan
bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dadah.